Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mari kita menjadi saksi, Pak. Kalau ada orang baik, saksikan kebaikannya. Keempat, anak orang mukmin. Jadi anaknya orang mukmin itu menerima manfaat dari perbuatan orang tuanya. Jadi yang biasa selama ini anak ya orang tua mendapat manfaat dari anaknya. Kalau ini Pak, anaknya menerima manfaat dari orang tuanya. Jadi kalau selama ini ada namanya anak soleh, ini kalau ada di sini orang tua soleh, anaknya yang dapat. Jadi kalau bapak-bapak ini berbuat baik Pak, ternyata ada apa juga anak tak di belakang. Ada apa anak tak di belakang? Yang selama ini kita bahas, kalau ada anak tak soleh, kita dapat. Oh ya jelas itu sudah tidak terhapus itu Pak, tidak terhapus. Ya kalau ini, ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum zurriyatuhum biiman, ya alhaqna bihim zurriyatahum. Ya di sini sebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan yang mengikuti keimanannya berupa zurriyatahum, keturunannya. Jadi orang beriman kemudian itu diikuti keimanannya itu sampai misalnya ke bawah, ya alhaqna bihim zurriyatahum, dilanjutkan keturunannya dan kesolehannya, ya berupa apa? Alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahina. Jadi kalau kita lihat ini orang-orang beriman dan anak penerus mereka, cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami alhaqna bihim zurriyatuhum, kami hubungkan untuk anak cucu mereka di nanti Pak, kita diizinkan dipertemukan nanti di hari kiamat, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Jadi orang soleh bisa nanti memanggil orang soleh, orang mulia bisa memanggil orang mulia Pak, meskipun nanti tidak sama kesolehannya, tidak sama kemuliaannya. Contoh, ada orang tua yang soleh terus bisa nanti panggil anaknya Pak di surga. Kalau kita baca tafsirnya ini ayat, anak bisa memanggil orang tuanya bisa memanggil anaknya. Meskipun tingkatan amalnya berbeda, tapi sama-sama itu amanu, sama-sama beriman, maka pokok keimanan itu menjadi pokok. Adapun tingkat amal Pak yang tinggi bisa memanggil yang rendah. Misalnya Pak, kita ranking 1, bisa dipanggil itu ranking 2. Ranking 2 bisa memanggil ranking 3. Tapi syaratnya beriman. Kalau tidak beriman tidak bisa. Ini berarti orang tua bisa memanggil anaknya, anak bisa memanggil orang tuanya. Karena ada di sini zurriyatahum, keturunan mereka. Jadi insya Allah bisa saling memanggil Pak. Yang penting tidak syirik, tidak kufur, tidak nifak. 3 ini. Kalau tidak syirik, tidak nifak, tidak kufur, beriman, meskipun tingkat keimanannya beda, tingkat amalnya beda. Ya, jadi di hadis yang lain disebutkan bahwa anak itu Pak bisa mendapatkan manfaat nanti dari orang tuanya. Termasuk kalau kita baca di surah Kahfi itu, surah Kahfi Pak, ada yang diceritakan dalam surah Kahfi itu bahwa
ketika perjalanan Nabi Musa dalam mencari belajar kepada Khidir, Khidir ambilkan dan tegakkan itu rumah anak yatim, lalu dikatakan saya bangun ini, saya tegakkan rumah ini karena orang tuanya ini adalah anak soleh, orang tuanya ini soleh, supaya anaknya ini mendapatkan apa yang ditinggalkan orang tua itu. Jadi orang tuanya yang soleh, Pak. Ini Khidir menegakkan rumah itu karena kesalehan kedua orang tuanya. Itu baru di dunia, lebih-lebih nanti juga di akhirat, Pak. Jadi bukan cuma anak, Pak, yang memberikan kepada orang tua. Ada disebutkan juga dalam ayat yang lain bahwa wa min abaihim, bapak-bapak mereka itu akan mereka nanti memanggil min abnaihim, anak-anak mereka. Jadi orang tua bisa memanggil orang anak-anaknya dan anak bisa memanggil orang tuanya, Pak. Yang penting sama-sama kelasnya, kelas orang beriman. Amalnya meskipun beda. Ini bagusnya, Pak, kalau sama-sama ke keluarga beriman, insyaallah. Ya.